Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kata tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema. Kamu tidak tahu ini yang sesungguhnya dia rasakan. Kamu tidak tahu ini yang sesungguhnya dia rasakan. Sora punya stick di sini seperti biasa untuk mengetahui siapa sih orang tersebut, ciri-cirinya sebelum kita masuk ke dalam detail pembacaan. Yuk kita doakan hal-hal terbaik akan terjadi sama pembacaan ini. Sora mengambil ini dengan menutup mata, jadi Sora tidak tahu stick apa yang akan keluar di sini. Oke. Ini adalah untuk banyak orang pembacaannya ya. Sora akan ambil dulu sticknya, melihat ciri-cirinya dia. Ini bisa vice versa, bisa ciri-ciri kamu, ciri-cirinya dia. Ya, semoga resonate. Oke. Mari kita lihat pembacaannya. Ciri-cirinya ada apa? Oke, yang pertama ada bitter. Oke. Bitter ini bisa saja dia itu atau kamu memang penyuka rasa-rasa yang pahit-pahit ya. Mungkin suka minum jamu pahit, suka minum kopi pahit, segala sesuatu yang rasanya pahit gitu ya, dia doyan. Oke, mungkin sekedar tumis pare something itu kan juga pahit-pahit ya gitu, tapi dia doyan. Oke. Dan di sini juga bisa saja menandakan mungkin saja orang ini banyak merasakan kepahitan di dalam hidupnya dia. Itu mungkin. Oke. Fun first. Nah, orang ini bisa saja adalah orang yang awalnya itu adalah berteman dengan kamu, atau memang dari awal tujuannya dia tuh hanya mau berteman dulu aja sebenarnya ya. Jadi memang mungkin dari awal tidak ada niatan untuk sampai ke yang serius atau gimana gitu loh ya. Tapi di sini adalah fun first. Jadi berawal dari pertemanan atau memang kalian tujuannya temenan dulu. Oke. Ada kopi atau teh. Ini bisa menandakan kamu atau dia itu suka minum kopi atau suka minum teh ya, atau bahkan kalian itu mungkin sering menghabiskan waktu bersama-sama sambil ngopi atau sambil ngeteh ya. Ada yang manis di sini. Yang satu suka yang pahit-pahit, satu suka yang manis-manis. Nah, di sini ada sesuatu yang kontras ya. Mungkin dia sukanya kalau kopi dia pahit, kamu senangnya yang lebih manis ya, atau di sini dia suka makan coklat, makan sesuatu yang manis, dessert dan sebagainya. Malam hari ya, bisa saja kamu atau dia atau kalian sama-sama lebih aktif di malam hari ya. Mungkin memang lebih senang suasana malam hari, terus mungkin banyak kerja di malam hari, atau lahir mungkin di malam hari, atau kalian banyak ketemuan di malam hari ya. Pet keeper, artinya bisa saja kamu atau dia punya binatang peliharaan ya, binatang peliharaan apapun itu ya, kucing kah, anjing, lalu ikan dan sebagainya. Tapi ini bisa menandakan bahwa mungkin saja kalian bekerja dengan sesuatu yang berhubungan dengan binatang, atau di sini ada juga yang mungkin berhubungan dengan F&B ya, mungkin produk atau jasa minuman gitu loh ya, atau makanan gitu loh ya. Dan di sini ada physical touch. Nah, bahasa cinta dia atau bahasa cinta kamu mungkin saja adalah physical touch. Oke, itu tadi ciri-cirinya dia atau ciri-cirinya kamu. Oke, kita mau lihat ya, ada energi apa terhadap relationship ini. Oke. Yang pertama, apa? Oke. Hubungan ini, oke, sedang dalam suatu periode hubungan yang kalian tuh mungkin sedang sendiri-sendiri. Kamu lagi narik diri, atau dia yang lagi narik diri, atau kalian sedang sama-sama narik diri. Mungkin sedang tidak ada komunikasi kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi seperti mungkin sudah lama tidak saling berkabar gitu ya. Kamu nggak tahu keadaan dia dan begitu juga sebaliknya ya. Tapi bagaimanapun juga, meskipun hubungan ini tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi, tapi di sini ada koneksi yang kuat, ada situasi di mana ada attachment, ada situasi di sini yang saling terkoneksi. Tapi di sini juga bisa menandakan bahwa sebenarnya hubungan kalian tuh banyak nyambungnya, banyak koneknya, banyak cocoknya gitu ya. Tapi memang hubungan ini tuh masih baru, mungkin beberapa dari kalian ini hubungan masih baru tahap pendekatan alias dating. Oke.
Hubungan ini seperti hubungan yang dari awal tuh sebenarnya ada rasa ketertarikan, ada rasa kenyamanan, ada rasa yang saling suka, saling tertarik gitu loh ya. Oke. Tapi ini seperti hubungan yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke fase yang baru. Oke, artinya apa? Hubungan ini bisa saja kamu atau dia mungkin baru saja selesai terhadap suatu fase yang lama. Mungkin dia baru putus sama pasangannya, baru pisah sama pasangannya dan sebagainya. Oke. Di sini ada tentang masalah ekspektasi. Ya, artinya mungkin saja ada cara pandang, ada harapan yang berbeda antara kamu sama orang ini. Mungkin apa yang kamu inginkan berbeda sama apa yang diinginkan sama orang ini gitu ya. Jadi apa yang kamu mau sama apa yang dia nggak mau tuh mungkin beda. Bisa saja ada beda visi, bisa saja ada beda misi. Oke. Oke, apa yang sebenarnya sebentar ya, kartunya jatuh. Apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu? Oke, apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu? Di sini ada perasaan sebenarnya tertarik sama kamu, ada gairah sama kamu, ada ketertarikan sama kamu. Ya, baik secara fisik maupun energi, dia punya ketertarikan sama kamu. Oke. Di sini cuman ada sesuatu tentang dia ingin mencapai suatu tujuan tertentu, ada di sini yang masih sedang dia usahakan. Artinya orang ini punya ketertarikan sama kamu, tapi di satu sisi dia tengah lagi berjuang terhadap sesuatu, ada yang sedang dia kerjakan atau ada yang sekarang menjadi fokus atau targetnya dia. Suara lihat di sini bisa saja berhubungan tentang pencapaian, keberhasilan, finansial dan sebagainya. Oke, jadi kayak ada sesuatu yang jadi fokus utama, ada ketertarikan, tapi ada fokus utama yang sedang dia mau capai. Ya, apa yang menjadi alasan kenapa mungkin kalian dia itu berdiam diri, mungkin gak ada koneksi dan sebagainya. Oke, di sini dia itu sedang dalam periode memang bertahan, ya. Ada hal-hal yang harus dia kerjakan dan energi dia banyak terfokuskan ke hal yang lain. Ya, tadi Sora udah bilang, banyak target yang harus dia lakukan, banyak target yang harus dia capai. Makanya di sini bisa saja ada komunikasi, ada energi yang tidak sepenuhnya itu ke kamu, gitu loh ya. Dan di sini ada energi, mungkin saja ada pilihan lain juga ya. Jadi selain memang ada fokus energi dia ke tempat lain, di sini juga mungkin saja ada pilihan lain. Artinya bisa saja ada seseorang yang dia dekat juga, dia suka juga, ada orang ketiga dan sebagainya. Oke. Di sini terlihat bahwa masalah yang kamu hadapi sama orang ini sebenarnya adalah masalah berulang yang selalu sudah pernah kamu temui di orang sebelumnya. Itu ada. Ya. Dan di sini ada masalah trust issue. Kamu susah percaya sama orang ini, atau mungkin sebaliknya orang ini susah percaya sama kamu. Jadi di sini ada energi kayak ketidaktenangan, kepercayaan yang susah diberi karena ada pola-pola berulang, atau mungkin saja memang orang ini telah melakukan pola-pola berulang sama kamu. Ya, dan di sini ada ketakutan, ada energi takut dicuekin. Artinya apa? Ya, mungkin di sini kamu nggak suka sama sikap dia yang cuek, sikap dia yang lama kalau bales chatting kamu, lama kasih kabar, tapi kamu jadi curigaan sama dia. Itu adalah energi yang terjadi sama hubungan ini. Oke, sekarang kita mau coba lihat apa yang sesungguhnya dia rasakan tentang kamu. Oke, apa yang sesungguhnya dia rasakan soal kamu, yang kamu mungkin nggak tahu sebenarnya ya. Yang pertama, dia itu merasa ada suatu hal yang kamu itu mengecewakan dia atau melukai dia. Ya, tolong Sora jangan diserang ya. Jangan langsung, bukan aku kayak ngelukain dia, dia loh yang ngelukain aku. Sabar sis, jangan ngegas. Oke bro. Jangan ngegas. Sora cuma baca kartu apa adanya. Ingat bisa vice versa ya. Di sini ada sesuatu yang menyakitkan dia. Oke, antara memang mungkin kamu sengaja atau tidak menyakiti dia, mungkin dengan perkataan atau perbuatan, atau sesimpel dia itu dituntut harus selalu fokus untuk sama kamu. Misalnya kamu bilang kalau kamu nggak suka dicuekin, atau di sini dia merasa nggak nyaman karena terus-terusan dicurigai. Itu adalah sesuatu yang membuat dia itu merasa terluka karena nggak bisa dipercaya.
ya. Intinya ada sesuatu yang melukai dia, ada sesuatu yang dia merasa aku harus tarik diri, ada yang harus aku sembuhkan dulu. Tuh kan? Need time to heal, ya. Dia merasa sekarang butuh space. Bisa saja dia merasa terlalu intens, apalagi untuk kalian yang belum punya komitmen secara khusus, ya. Dia merasa mungkin terlalu intens, mungkin terlalu banyak tekanan, terlalu banyak ekspektasi, terlalu banyak hal yang dia dituntut A B C D E menurut dia loh, ya. Oke. Jadi dan dia masih merasa banyak yang dia insecure juga soal dirinya dia. Jadi memang dia merasa ya, memang aku yang mungkin belum siap atau belum cukup baik dalam relationship. Dan kenapa dia seperti itu? Karena dia itu juga banyak di sini yang masih fokus sama keuangan. Jadi saya ada luka, ada kecewa. Di sini memang dia itu, mungkin kamu nggak pernah benar-benar paham bahwa dia itu lagi fokus banget sama uang, ya. Di sini ada prioritas dia yang utama karena mungkin saja keuangan dia sedang nggak stabil atau nggak bagus. Oke? Dan dia itu kalau Sora lihat belum siap sama yang namanya komitmen, belum siap yang namanya terikat. I'm not attached to anyone. Dia itu belum siap buat yang namanya relationship, ya. Makanya kan dari awal dia berniat temenan dulu. Makanya dia mau sebenarnya minta maaf kalau dia itu mengghosting atau mungkin hilang dari kamu walaupun terasa koneksi sangat kuat karena memang dia itu merasa belum siap, fokusnya ke hal yang lain dan belum siap yang namanya ter-attach atau komitmen. Oke. Kenapa? Karena ini juga mungkin ada orang-orang dari luar yang mempengaruhi cara pikirnya dia, mungkin keluarganya, teman-temannya yang lain bilang kayak udahlah masih ada yang lain atau ayo fokus dulu kerja, bla 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 bla. Banyak banget yang masuk ke dalam isi kepalanya dia. Oke? Dan dia itu masih seneng banget kalau seandainya kenapa dia juga seneng yang masih namanya single atau masuk dalam relationship yang mungkin belum jelas statusnya dan sebagainya, karena dia itu masih seneng untuk menerima perhatian orang lain, masih mau keeping fans, ya. Kalau dia sudah komitmen sama kamu, otomatis yang lain akan menjauh dan dia kekurangan kasih sayang, perhatian dan sebagainya, ya. Jadi di sini ada yang kayak dia mau keep attention from others. Oke? Kamu tuh sebenarnya perfect, kamu memang sebenarnya sempurna buat dia, tapi memang begini-ginilah keadaannya. Jadi sebenarnya yang salah memang bukan dari kamu. Dia menyadari bahwa kesalahan ada dari dalam dirinya dia. Dia mungkin akan mengkoneksi lagi sama kamu. Ada keinginan dia berkoneksi lagi sama kamu. Tapi kalau seandainya dia kembali, dia tidak mau membahas apa yang sudah terjadi yang lalu-lalu. Jadi dia tuh kayak kepingin, ya sudah apa yang sudah berlalu terjadi di antara kita nggak usah dibahas-bahas lagi. Oke? Dia merasa ada kalian tuh koneksi yang kuat. Oke? Ada koneksi soulmate di sana, gitu loh ya. Tapi di sini kalau yang Sora lihat, dia sebenarnya juga ada kesedihan untuk kehilangan kamu. Tapi itulah yang Sora bilang, fokusnya dan egonya itu juga cukup kuat mendominasi di sini, gitu loh. Perasaan dia kuat, tapi egonya dan yang lainnya itu mendominasinya juga kuat, ya teman-teman, gitu loh. Jadi di satu sisi perasaan kuat, tapi dia lebih mengikuti nurani dia yang lain, gitu loh. Ya, yang dia merasa memang mungkin ada sebaiknya ada space aja di antara kita. Memang mungkin belum ada kesiapan, belum siap sekarang gitu. Tapi di satu sisi dia tahu dia ketergantungan sama kamu. Oke. Dia juga cukup nyaman sebenarnya dengan sendiri atau tidak punya status yang jelas. Kenapa? Karena otomatis kan kalau udah ada status, ada kewajiban, ada komitmen, ada fokus yang harus dia berikan dan Sora lihat dia belum siap. Dia masih suka bebas, dia masih bisa suka hangout, dia masih bisa suka nggak terlalu banyak tekanan, intinya gitu. Paham ya? Masih ada free spirit di sana. Meskipun ya memang benar dia ngerasain sedih kadang-kadang kalau ingat-ingat kamu, nggak ada kamu lagi. Tapi ya dia lebih sayang dirinya dia sendiri sih kalau Sora lihat. Ya, dia lebih sayang dirinya sendiri daripada ke kamu gitu loh ya. Sih. Dia itu masih berproses teman-teman. Jadi belum siap kalau untuk yang namanya kamu harapin, fokus untuk kamu dan sebagainya. Oke, dia banyak masih terbayang-bayang, terkenang-kenang soal kamu, mendengarkan lagu-lagu yang mengingatkan dia soal kamu, gitu loh. Dan dia merasa bahwa ya sudah, kalau sekarang kita pun berjarak, ini bukan artinya kita sudahan nggak bisa dekat lagi. Kita mungkin masih bisa jadi sesuatu, tapi mungkin belum komitmen,
Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Di sini masih ada keinginan untuk mempertahankan, masih ada keinginan saling stalking. Kamu mandangin dia, dia pandangin kamu lagi, ya, sama-sama saling kayak berusaha mempertahankan. Oke. Dan mungkin sekali akan ada kepikiran untuk mungkin kita coba lagi atau kita sama-sama lagi. Oke, itu yang terjadi. Tapi nasihat buat kamu apa? Ini kalau Sora lihat belum berakhir sih ya. Sora belum bilang ini akan berakhir jadi satu komitmen tertentu. Tapi di satu sisi ini juga bukan berarti hubungan ini berakhir. Belum berakhir atau sudahan, tapi belum ketemu titik final akhir dari chapter, tapi belum berarti pasti happy ending. Oke. Nasihat dari kartu Sora cuma satu, hati-hati kamu terlalu banyak ekspektasi yang malah kamu akan kecewa. Kamu sudah tahu sebenar-benarnya yang terungkap seperti apa. Oke. Kalau Sora lihat di sini, oke, kamu harus lihat dulu ya apa yang kamu mau benar-benar gitu loh ya. Orang ini yang terbaik buat kamu apa enggak? Kalau Sora bilang semakin kamu dekat sama dia, kartunya bilang semakin kamu intens emosional intimasinya sama dia, semakin kuat juga ekspektasi kamu sama orang ini. Oke, yang mana itu bisa saja mungkin malah membuat kamu kecewa atau menyakiti kamu. Ya. Ini bisa saja hanyalah sebuah crush atau rasa yang terburu-buru. Jadi gini, kartu Sora bilang jangan terburu-buru ambil keputusan, tapi ini mungkin akan ada koneksi kembali nggak? Akan mungkin dia datang kembali, tapi saat kartu Sora cuma bisa bilang jangan berharap banyak sama orang ini. Kalau kamu cukup menikmati dengan dekat sama dia, oke, gitu ya. Tapi kalau kamu mau ketegasan, kamu harus ngomong dengan jelas sama dia gitu. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu tuh jauh lebih tegas daripada dia gitu. Kamu bisa sharp, kamu maunya dia tegas, ini loh status kita dan sebagainya. Nah, itu yang belum bisa terjadi pada saat ini gitu loh. Dan dalam waktu dekat Sora lihat dia belum siap sih. Gitu ya. Dia belum siap. Orang ini suka sama kamu gitu ya, tapi dia masih banyak pertimbangan untuk mikir kalau benar-benar untuk komitmen yang satu, fokus sama kamu dan sebagainya, ya. Jadi dia itu memang jadi salah satu mungkin masalahnya dia ya. Oke, nggak bagus sama komitmen, masih ada sisi dia masih pengen perhatian dan yang lainnya gitu. Jadi ini adalah satu proses untuk kamu berpikir kalau dia kembali lagi kamu mau ngapain. Kalau kesalahan dari kartu Sora, intinya jangan banyak ekspektasi. Kartunya realistis. Kepada siapa yang kamu tahu kamu bisa harapin, itulah orang yang harusnya kamu pilih gitu loh ya. Kamu yang menentukan deal or no deal tuh dari kamu gitu loh. Oke, kelihatannya aja dia bisa balik, bisa lebih baik gitu loh ya. Jadi jangan sampai kamu ngambil opsi yang salah sih. Kelihatannya baik, kelihatannya sayang sama kamu, betul. Tapi belum tentu dia bisa jadi seseorang yang komitmen siap sama kamu. Pahamnya? Kira-kira kayak gitu. Pembacaannya cukup unik ya hari ini. Oke, kita akan coba lihat alfabetsnya. Tapi sebelum itu teman-teman yang kepingin lebih on point sesuai dengan pembahasannya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Untuk yang mau beli kalung bunga atau gelang kupu-kupu untuk energi healing dan melepaskan trauma negatif ya, atau mau personal reading dan selainnya bisa ya teman-teman. Baik lagi teman-teman, ya mungkin nggak berubah, kamu nggak bisa rubah orang lain, kamu bukan ketok magic ya. Kamu bukan ketok magic ya. Orang aja dihipnotis cuma bisa sebentar, nggak bisa selamanya dihipnotis. Oke, pasti akan ada poinnya dia sadar. Kalau orang itu belum punya kesadaran sendiri, yang ada kamu yang capek hati, leher kamu bengkok ya, kamu ngomong itu nggak terjadi apa-apa. Orang yang koneksi belum tentu akan sama-sama ya. Itu yang kamu pahamin. Maksud gini loh, resikonya ada. Jadi realistis. Sora tuh orangnya realistis, bacanya sesuai dengan kartu apa adanya gitu ya. Nggak ada jaminan dia siap untuk berubah karena sekarang memang fokusnya masih ke satu hal, yaitu keuangan, dan itu Sora tidak melihat dalam waktu dekat akan bisa berubah gitu loh. Yang ada kamu makin baper. Kalau kamu mau dekat sama dia boleh, tapi kamu nggak bisa punya ekspektasi gitu. Bisa nggak kamu nahan ekspektasi kamu gitu loh? Bisa nggak kamu nggak ngatur dia? Bisa nggak kamu membiarkan dia bebas? Nah ayo, tapi jangan sampai memeluk, tapi memeluk kaktus. Kamu nyakitin diri kamu sendiri karena ternyata kamu cemburu. Kamu nggak bisa kalau dia nggak buat kamu ya. Cancer, jadi jangan dipaksa ya. Udah nggak muat dipaksa, pokoknya sepatunya yang penting bisa jalan cantik gitu ya, tapi sakitin kaki kamu kan gitu contohnya. Aries, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Gemini,
Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, let's go. Alfabet. Kebanyakan, sorry ya. Nah, ini aja aku ngambilnya. Oke. Kita lihat. U, O, R, Y, J, P, T, E, X, W, B, V, R, F, D. Wah, R-nya 2 kali. R-nya sampai 3. Wow, kuat sekali. D lagi. D-nya 2, E, C, dan L. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya, Sahara. 1, 2, 3 paus, bisa juga plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya. Dan main-main juga ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.